Cobain. Nah, orang Indonesia suka cabai dalam masking, dalam mayones juga. Kita adalah generasi micin sebagai orang Indonesia. Oke, ohayo, konnichiwa, konbanwa. Aku Yusuke. Dan hari ini ada special guest. Siapa nih? Halo, aku Ibrades. Ibrades. Konten kereta. Kontennya konten masak atau mungkin kalian kalau tahu bukan anak dapur, itu saya. Iya. Betul. Jadi dia talent mantap juga. Jadi Betul. kemarin apa ya acara bonding gitu-gitu. Dia sering ke kantor mantap tuh gitu kan. Jadi ya udah kayak akrab gitu kan. Mau ajak bikin konten gitu. Sekarang kita best friend. Iya. Jadi hari ini kita mau makan Japanese food. Aku mau memperkenalkan. Tapi unik poinnya aku orang Jepang. Sebagai orang Jepang pilih Japanese rice yang enak. Yang otentik banget. Terus kamu juga pilih Japanese rice tuh yang menurut kamu enak. Tapi mungkin aku bakal pilih yang ada fusion kali ya. Ya mungkin ya. Betul. Perbedaannya apa gitu. Kalian bisa tahu gitu kan. Nah, aku juga hari ini sebagai orang Jepang paling otentik tuh di mana gitu bisa kasih tahu ke kalian juga. Karena ada di City Walk Sudirman dan menurut aku paling kayak enak ya. Paling enak. Sampai Maksudnya sekarang, sampai titik ini paling enak Japanese food di Jakarta. Menurut aku. berarti kamu sering ke tempat yang Sering ini? tempat Sering ke ini. tempat yang ini. Oke. Kita Jadi lihat bakal coba lebih enak ke pilihan lantai saya 2. atau Yusuke. Iya. Di lantai 2. Nanti rekomendasi kamu juga aku coba. Oke, baik. Let's go. Let's go. Udah. Oke. Kamu sering Apa, makan Yusuke? Japanese food gak? Sering kalau lagi ada uang. Oh, udah ya. Berarti Japanese food itu lumayan mahal ya? Cuma tergantung restorannya. Jadi kalau Tergantung. misalnya ada yang emang budgetnya lumayan corporate friendly, ada Iya, juga iya. yang lumayan mahal. Ikannya Sama. yang mahal-mahal ya? Berarti kalau ada budget gitu kan? Ada harga, ada kualitas. Iya benar. Oke. Nah tempatnya di sini lantai 2 City Walk Sudirman lantai 2 namanya Fukumimi. Panis yakitori Fukumimi. Aku suka banget sering kesini. Sering banget. Berarti Ayo, kamu kaya. ayo coba. Berarti kamu kaya ya? Gak terlalu mahal sih. Hah? Wasit. Harganya juga. Oke. Oke, let's go masuk. Kamu biasa pesan apa? Sekarang lunch time kan? Rancen terus. Jadi ada lunch set. Aku biasanya pesan tori karaage teishoku. Ini. Oke. Aku percaya sama kamu. Kamu pesenin aku menu apa saja. Ini babi. Buta los. Ini gak boleh. Buta Oke. para juga gak boleh kan kamu. Oke, siap. Jadi kamu bisa pilih salmon semibi shioyaki, tori teriyaki. Yang paling harus aku coba yang mana, Yusuke? Nah itu tori karaage. Tori karaage. Aku coba yakitori dong Oke. sama bisa makan telur kan? Aku bisa. Oke, jadi kamu tori karaage set meal. Terus aku yakitori dong sama Yakitori dong. untuk share dashimaki tamago. Oke, aku Oke. setuju sama kamu. Oke, let's go. Deal? Oke, bro. Harganya lumayan ya. Pesan tori karaage teishoku ini 80.000. Terus included miso soup, nasi sama karaage sama ice tea, ice ocha. Jadi lumayan. affordable ya. Iya, lumayan. Aku pikir di sini akan sedikit mahal karena terlihat autentik, Iya. tapi ternyata tidak. Yang tadi aku pesan apa? Yakitori dong itu 60.000. Ini juga termasuk ocha dingin. Lumayan ya. Udah nyampe makanannya. Jadi ini yakitori donburi. Donburi itu apa? Donburi itu bowl. Donburi itu artinya bowl. Terus ini telur Kayak tamagoyaki. tamagoyaki ya? Tamagoyaki. Terus ini karaage. Oke, jadi kita coba Order orang Jepang. tamagoyaki dulu. Ini harus pakai shoyu dulu ya. Oh gitu caranya. Bisa shoyu. Bisa. Oke guys, kita akan makan tamagoyaki. Tamagoyaki, Kita ya. akan makan tamagoyaki ala orang Jepang asli. Tuh, dia caranya gini guys, ternyata lobaknya tuh disiram sama soyu. Oke, makan yuk. Oke. Mau, いただきます。
Gimana? Dia sangat tebal. Kamu pasti suka karena kamu suka asin. Aku suka asin. Terus rasanya lebih dasi gitu loh. Ah, lebih oke. Karena aku biasa kalau makan di resto Jepang tambah doyoknya sedikit manis. Ya kan, tapi ini lebih ke asin. Kamu suka yang manis? Sedikit. Cuma nggak terlalu suka yang manis banget. Orang Jepang pun itu bisa. Bisa. Apa? Suka yang manis, tamagoyaki yang manis atau suka yang tamagoyaki asin. Aku suka yang asin. Suka yang asin. Oh. Itu tergantung orangnya. Orang Jepang pun. Berarti emang gak selamanya tamagoyaki itu asin ataupun manis, tergantung preferensi aja. Bener. Jadi coba yang kita masing-masing ya. Boleh. Kamu karaage, aku yakitori. Ini Portugal guys. Kamu tahu Portugal? Gak tau. Porsi tukang gali. Maksudnya porsinya tuh besar-besar Benar, seperti tukang. Benar. Aku kalau datang ke sini biasanya pesan ini. Aku pertama kali pesan ini. Coba ya. Jadi kayak grilled chicken ya? Iya, grilled chicken. Oke. Grilled Makan. chicken ala Jepang. Enak guys. juga. Sosnya lebih asin manis. Panas. Panas. Terus menurut aku ini miso shirunya lumayan otentik. Otentik. Meanwhile, Kalau datang ke sini aku kayak berasa balik ke Jepang. Aku suka dia punya karage. Kulitnya nggak terlalu tebal. Iya. Nggak terlalu tebal tepung. Terus guarin banget. Renyah banget. Makanya ini kombinasi mayones sama karage itu capek. Dia pakai beras Jepang. Iya. Beras Jepang. Harusnya ya, cuma Makan jadi kamu sekarang full time content creator. full time content creator. Awalnya apa ya? Kenapa mau bikin konten? Jadi gini, waktu itu kan pas lagi COVID, benar-benar hari pertama COVID, aku iseng bikin video memasak. Oke. Pada saat itu aku bikin video, voice overnya itu emang lumayan sedikit nyeleneh pada saat itu. Kebetulan pada saat itu mungkin emang juga belum terlalu banyak konten masak di TikTok, jadi lumayan lebih cepat naiknya. Itu 2021. 2020. Lumayan lama ya kamu. Lumayan banget dari aku SMA kelas 3. Sekarang aku udah gap year 4 tahun. Aku tidak kuliah 4 tahun. Dari SMA kelas 3 ya? Kelas 3. SMA kelas 3 aku bikin video karena videonya itu lumayan viral. Jadi terusan sampai sekarang. Sejak itu juga dari masak. Jadi masak. Masak. Tapi Sampai sekarang. Sebelumnya aku sebenarnya nggak suka masak. Oke. Itu aslinya aku nggak suka masak, betul. Karena video iseng itu jadi sebuah pekerjaan dan keharusan. Kalau ditanya aku suka masak atau enggak, sebenarnya enggak. Tapi aku suka makan. Kan itu kalau biasanya kalau hobi atau yang suka itu bikin konten kan. Betul. Tapi kamu kalau masak enggak suka. Nah, ceritanya juga. Jadi sebenarnya yang aku masak tuh namanya kayak puding dessert. Nah, pada saat itu dessert box tuh lumayan naik juga di Indonesia. Aku bahkan sempat pernah jualin itu pas lagi sekolah. Oke. Nah, cuma karena COVID, aku iseng bikin buat makan keluargaku. Aku jadiin video TikTok dan malah rezekinya di situ. Gitu. Itu cerita aku. Kalau kamu mau mulai konten gimana? Karena diajak Jerome kah atau emang sebelumnya sudah konten? Nah, kalau aku diajak dari Jerome. Oh, terus? Aku ketemunya 2018. 2018. Ketemu sama Jerome. Terus? Kumpul di kelas Mandarin. Jerome waktu itu punya channel sendiri. Channel YouTube. Sendiri. Waktu itu ngajar bahasa Jepang atau kayak kehidupan Jepang gitu ya kan. Terus ajak kita bikin konten makan bareng. Setelah itu sering kumpul, setelah itu pas COVID itu kita berempat keliling Jepang selama 2 bulan, 1,5 gitu. Jadi akrab banget. Itu awalnya kayak gitu. Lumayan rame kontennya. Setelah dulu keliling Indonesia, keliling dunia gitu sampai sekarang kayak gini. Kenapa? Kayak gitu ya awalnya. Kalau aku kayak gitu. Sebenarnya aku sempet gak mau ngelanjutin. Buat bikin video karena orang tuh ngiranya aku kontennya pada saat itu kan bisa dibilang ngelucu. Karena itu preferensinya ngelucu, aku takut berikutnya aku nggak lucu. Makanya, jadi aku kayak agak sedikit insecure mau maju mundur
buat ngelanjutin konten atau enggak. Oke. Nah akhirnya malah ngeputusin buat lanjutin konten dan bahkan apa sih itu juga alasan nggak kuliah sampai sekarang. Aku kan lulus itu pertama kali ngonten pas mau lulus SMA. Waktu itu tuh aku sebenarnya juga udah daftar kuliah. Ya kan, kalau di Indonesia itu untuk daftar kuliah di perguruan tinggi negerinya ada 3 jalur. Ada yang undangan rapot, terus ada yang tes secara nasional, sama ada juga yang tes per kampusnya yang mandiri. Aku udah ambil 3-tiganya, nggak ada yang keterima. Jadi itu alasan juga aku kayak ya udah nggak ada yang terima juga. Pada saat itu juga TikTok lumayan rame, jadi aku fokus buat ngonten. Kebablasan sampai sekarang. Gitu. Mungkin kalau misalnya ditanya mau kuliah atau enggak, mau sih. Paling doain aja semoga cepatnya ya. Gitu. Tapi sekarang kontennya rame kan. Alhamdulillah. Jadi untungnya gitu. Betul, untungnya ada untungnya. Jadi pilihnya kamu benar. Kalau pikir waktu itu, nah ini salah atau gagal. Tapi ternyata kalau lanjut, nah berhasil kemungkinan. Makanya harus effort terus, semangat terus. Betul, itu harus. Jadi itu hasilnya setelah lakukan bisa tahu. Betul. Itu benar atau tidak. Sekarang kan karena juga sebenarnya ngonten kalau awal mula kan iseng ya. Sekarang itu jadi kayak pekerjaan nggak sih menurut kamu? Betul. Jadi kayak emang sebuah keharusan. Tapi kan kalau collab kayak gini, obrol sama orang Indonesia itu aku suruh. Dulu bikin konten selalu berempat. Tapi sekarang Otsuka kerja di Jepang, terus Tomo lagi di Jepang, Mas Jerome lagi sibuk bangun mantap bakat ini. Jadi aku juga harus fokus diri sendiri, gitu kan. Jadi sering bikin konten kayak rame-rame gitu kan. Dulu kayak hangout gitu aja. Gak berasa kayak pekerja, tapi ternyata pekerja juga gitu kan. Betul. Sekarang tapi khususnya bikin konten sendiri itu berasa pekerjaan banget kalau bikin YouTube. Berarti kamu lebih suka konten bareng-bareng? Bareng-bareng. Jadi kalau bikin konten collab sama orang Indonesia, teman-teman itu seru menurut aku. Jadi gak berasa kayak kerja. Tapi lebih kalau ke bikin konten, bikin konten sendiri gak betul. lumayan pekerja. Aku setuju sama kamu. Berarti Waseda Boy harus lebih sering-sering konten bareng lagi. Iya. Tapi kamu enjoy gak sekarang? Enjoy. Kalau konten soalnya kayak gini. aku punya goal baru. Apa tuh? Target baru. Itu bahasa Jepang. Ngajar bahasa Jepang. Tapi sambil konten. Iya, sambil konten boleh. Seperti Jerome kan juga sekarang itu kan buka les. Tapi fokusnya lebih ke kelas bahasa Jepang sih. Jadi aku mau ajar bahasa Jepang ke murid-murid Indonesia. Terus mereka contoh paham. Atau bisa obrol sedikit. Itu aku senang banget. Soalnya aku suka ngajar. Kamu suka ngajar? Pas di Jepang juga, pas kuliah, aku ambil certification jadi guru. Guru apa? Guru matematika. Jadi bisa ajar matematika juga, tapi sekarang di Indonesia. Makanya ada banyak yang mau belajar bahasa Jepang. Itu kelasnya online atau? Nah itu gimana? Sekarang online, private sama kayak kelas satu guru, banyak muridnya gitu. Ada juga sama yang ngajar di SMP. Juga. Aku tahu yang itu. SMP lokal gitu. Itu sampai kapan? 3. Sampai Maret. Jadi sekarang fokusnya ngajar bahasa Jepang sama YouTube. Tapi paling menekankannya ngajar bahasa Jepang. Kenapa? Seru. Kalau bikin konten, kalau berdua atau rame-rame seru, tapi kalau sendiri ya udah. Betul, bosan sih. Iya, harusnya aku senang dan kontribut ke orang lain. Jadi aku maunya ngajar bahasa Jepang dulu. Iya, gitu. Kamu sekarang ada gak? Apa? Kayak mau tercapai apa? Aku SNS boleh atau yang target pribadi? Tahun lalu tuh aku agak off konten karena aku terlalu fokus bermain kartu Pokemon. Gitu ya? Iya. Tapi berkat kamu main Pokemon bisa masuk Mantapu juga kan? Betul. Jadi aku punya cerita guys. Aku tuh sebenarnya aku masuk Mantapu itu karena aku kenal sama Bang Ian melalui kartu Pokemon. Aku sebagai penjual dan Bang Ian sebagai pembeli ya. Iya benar. Nah kita sekarang kita ketemu Yusuke. Jadi tahun ini harus menekankan buat konten. Betul. Aku sebenarnya pengen mulai fokus lagi buat konten. Karena aku ngerasa tahun lalu kontenku jadi kayak kurang ke-handle. Agak sedikit terobsesi jadinya. Kamu makan ini. Aku coba minta ya. Boleh. Tapi emang long video juga udah ini gak sih? Apa? Udah kurang efisien.
Karena orang lebih suka yang simple-simple. Jadi kalau misalnya orang nonton Tapi nonton dulu short video, ya, dulu zamannya kayak long video, tapi sekarang udah sekarang ganti, lebih udah ya, berubah. karena emang semua platform pun ada short video ya kan. Bahkan e-commerce pun ada short videonya. Wah, Karena enak lebih- banget ini. Karena lebih ini enggak sih, kayak lebih efisien secara waktu juga. Orang bisa nonton kapan aja di mana aja. Sedangkan kalau misalnya kalau misalnya long video, emang kayak orang mencari video itu dan mereka nonton ketika emang mereka lagi free aja. Bener. Sedangkan kalau misalnya short video, mereka kapanpun dimanapun mereka bisa nonton. Tapi kalau followers akrab sama followers itu long video sih. Soalnya followers bisa tahu tentang aku lebih ke dalam Apa itu? kalau long video. Kalau video, Kalau short video kalau susah. betul. Jadi kayak emang kalau short video kan emang marketnya lebih luas kan. Maksudnya kayak sama mereka cocok, mereka kan follow. Sedangkan kalau misalnya yang short video emang mereka ya itu ada komunitinya untuk orang-orangnya yang emang suka kamu. Ngerti nggak sih? Bener. Aku takut aku menjelaskan kamu tidak ngerti. Kamu Indonesia kamu pasti juga sih sebenarnya. Paham. Kamu berarti tipikal yang cepat belajar ya? Enggak sih. Enggak juga. Aku latihan terus. Oh, keren. Orang bisa effort. Oh, kamu emang suka belajar tapi itu gimana? Ternyata aku gak terlalu suka tapi bisa. Oh. Nah itu beda suka dan bisa effort. Oke. Iya. Berarti kamu ini ngerasa belajar bahasa Indonesia itu sebuah keharusan. Kalau dulu yang belajar grammar kosakata itu berasa belajar banget. Tapi kalau obrol sama orang Indonesia itu berasa kayak communication aja. Jadi gak terlalu terasa belajar. Kalau terasa belajar itu harus effort. Kalau gak terasa belajar tuh ya semacam suka lah. Cobain. Nah, orang Indonesia suka cabai dalam masking, dalam mayones juga. Orang Jepang tidak. Orang Jepang Nggak biasanya campur gini? mayones saja. Mayones saja? Iya, gak usah cabai. Kita orang Indonesia suka pedes, guys. Tapi emang enak banget. Mayones mayonesnya sama betul-betul. cabai. Iya. Kita coba makanan Yusuke. Iya. Sebenarnya kayak yakitori aja kan. Iya, Kayak yakitori bowl. dicabut tangkainya. Iya, benar. Agak light ya. Agak light. Ini lebih kuat ya. Lebih kuat. Yang mana suka? Aku lebih suka ini. Karena Karage. Karena kita orang Indonesia lebih suka micin. Iya, benar. Betul. Ini lumayan kuat rasanya. Ini gimana? Jadi urutannya gimana? Aku lebih Urutannya suka karage. karage. Ini dulu tamagoyaki. Oke, tamagoyaki. Baru yakitori. Nah, seperti aku bilang, kita adalah generasi micin sebagai orang Indonesia. Kamu orang Indonesia yang lebih suka micin, yang bisa makan ayam geprek dengan sambal cabai hijau dan minyak yang berkilo-kilo itu dan bumbu yang tebal itu. Kalau kamu disuruh makan ini, iya. mungkin kamu kurang cocok. Kasih ice cream. Terima kasih ya. Terima kasih. Terima kasih ya. Nanti aku datang lagi ya. Aku urutannya karage dulu. Karage paling enak. Terus tamagoyaki sama ini. Sama dong. Sama dong, ya. Sama. Berarti kurang lebih selera kita sama ya. Jadi orang Indo, orang Jepang, ya sama. Sama. Oke, kita menikmati makan dulu ya. Nanti restoran lain. Oke. Bye bye. Jadi bro, jadi aku tadi mau bawa Yusuke ke rumahku. Cuma ini padahal baru jam 3 cuy. Iya. 3.20 tapi udah close order. Rame banget di sana. Rame banget. Tapi Terus sistemnya agak semraut ya. Iya, sistemnya gak jelas. Sebenarnya bukan gak jelas karena nggak ada yang jaga aja. Jadi kita Ya udah ngantri habis juga, ya? betul. Oh, makanya Ngantri, jadi gak ada informasi, penjaga-jaga betul. gitu ya. Tuh. Kita baru tahu pas udah nunggu lama, terus ada staffnya yang keluar buat manggil nomor. Ya mungkin nanti kapan-kapan pengen coba soalnya itu rame banget tuh. Jadi kayaknya enak. Kamu harus coba. Kemudian kamu kan juga dekat kan dari sini kan? Dekat Iya. hotel kan? Nah, terus alternatifnya aku mau ngajakin Yusuke ke Midori. Opsi 2. Opsi kedua. Dekat sini juga. Dekat rumahku di Taos. Siap, let's go. Oke, namanya? Sebenarnya namanya Midori. Terakhir kali aku kesini itu udah lama banget. Cuma sekarang aku baru tahu kalau dia itu gabung jadi kayak cafe gitu. Oke. Kita coba bareng-bareng ya. Ya oke. Ini juga masuknya Jepang banget kan. Oke. Double pintu kan. Oke, udah masuk. Dan biasanya dulu gak kayak gini. Dulu nggak kayak gini. Jadi ini sebenarnya niat aku kan pengen bikin Yusuke surprise. Ternyata yang kena surprise juga akunya juga. Karena aku udah beberapa tahun nggak kesini. Iya. Terus ternyata secara interior dan juga menu tuh udah beda banget. Nah, kayaknya ownernya diganti. Bisa jadi. Iya, jadi rasanya juga kemungkinan diganti. Aku nggak tahu kalau itu. Iya, Kita jadi coba bareng-bareng ya. coba, ya. Kita akan coba bersama langsung sama orang Jepang ya. Let's go. Oke, pesan dulu ya. Semua
semua udah datang. Betul. Jadi coba aja ya. Cuma Oke. pakai unagi, Bukan unagi. unagi, salmon sama udah. ebi. Rasanya hambar aja dulu. Jadi Boleh. Aku juga mau bandingin nanti Yusuke bakal lebih suka sushi Jepang otentik yang nggak ada aneh-aneh atau sushi yang kayak gini. aneh-aneh, bukan aneh-aneh. Ya ini kayak fusion banget kan, sushi dipakein volcano kayak gini. Bener. Oke, coba ini dulu. Cheers. Iya. Tapi lembut banget ya salmonnya. Ya. Apa sih? Enak. Lembut banget salmonnya sama. Bener kayak jelly. Salmonnya enak, tapi nasinya Agak keras. enggak lembut. Oh iya betul, lembut lebih ke nempel. Lembut. Tapi salmonnya coba gamis. Terus. Sama sekali. Enggak. Ini dulu. Karena rasanya lebih hambar. ini ya. Kata orang Jepang makannya tuh dari yang hambar dulu guys. Biar rasanya terasa. Kalau setelah contoh ini gak terasa loh rasanya. Oh betul. Aku biasanya pakai shoyu dulu, terus Oh. taruh, Jadi caranya gini guys. Ini ke soyu, terus baru terus taruh lagi. taruh lagi. Biar gak kena Jangan nasi. nasinya. Biar nggak terlalu asin ya. Iya, itadakimasu. Kita lagi. Oke nih. Mah biasa aja maksudnya. Apa? Udangnya biasa aja. Tapi kalau salmon enak. Soalnya agak keras. Udah lagi. Boleh lagi. Itu baru juga. Kalau ini nggak usah pakai soyu. Gak usah. Ini mau enak. Unaginya nggak amis ya. Ini coba. Kalau lagi makin enak. Masih ada sedikit. Enak. Masih ada sedikit bau belutnya. Aku gak terasa. Aku ngerasa sedikit, cuma nggak yang amis banget. Cuma bau belutnya ada. Ada ya? Aku gak terasa. Oh, ya. Ini udah mulai sushi tapi di variasi-variasi. Iya. Ini apa? Nah ini tuh kriuk kremesan. Oh kremes. Kremes. Kamu tuh kremes kan? Garing gitu ya? Betul. Gorengan tepung. Ini udah mulai sekaligus. Jadi itu isinya timun, telur, nori Gak ada- sama udah gak ada dilapisin cup. sama salmon aja. Maka aku suka yang sus tadi. Itu biasa ya. Dan kamu kurang suka fusion ini. Soalnya gak terasa salmon. Berarti emang kalau saya orientalnya salmon dari Jepang tuh lebih ke fokus ke rasa ikannya. Bener. Sekarang kita coba yang ini. Ini apa sih? Mentai. Katanya sih mentai. Mentai guys. Makan. Gak pakai shoyu ya? Karena udah lumayan tebal kan. Saus ya. Makan nasi sama kecap. Iya sih. Mas saus ya. Sos ini. Rasa ikannya gak ada apa-apa. Kalau orang Jepang ya sushi tadi. Sushi tadi. Tapi kalau orang Indonesia ya kayak gini atau gini lebih suka ya. Tujuannya beda. Kalau orang Jepang kalau pas mau makan sushi itu mau rasa ikan. Betul, emang meng-highlight si ikannya. Tapi kalau orang Kualitasnya. Indonesia Betul. rasanya kayak lebih terasa rasanya Betul, gitu. betul, kan. lebih variatif juga Iya. secara variasi. Emang secara bumbu kan emang orang sini kan lebih suka. Tujuannya beda. Betul. Kakek udon. Nah, udon itu yang pentingnya dashi. Jadi ini paling kayak bisa tahu ini Jepang atau tidak. Kalau aku nggak pernah makan udon Jepang, jadi aku nggak bisa bandingin. Ini lebih manis ya. Jadi Jadi sesuai lidah Indo. Pindah. Manis Manis banget. banget. Biasanya gak semanis gitu. Oh, Mie-nya enak. teksturnya enak. Cuy-cuy. Cuy. Manis ya. Manis. Biasanya gak semanis itu. Manis sih. Menurut orang Manis Indo banget, juga manis pun banget. manis. Tapi dashinya lumayan berasa sih, cuma manis. Iya. Cara mainnya. Udonnya lembut banget. Iya. Jadi gimana? Orang Jepang pilih atau orang Indonesia pilih? Tapi sayangnya yang tadi itu rame banget. Jadi seharusnya pengen coba di sana. Sebenarnya kita juga nggak bisa bandingin sih karena beda. Iya, Yang tadi sama yang sekarang beda kan. Yang tadi kita lebih ke makan set. Iya. Sedangkan ini lebih ke sushi. Ya, tadi ya Betul. beda. Tapi kalau disuruh pilih satu, kamu lebih pilih mana? Tadi. Kata lebih Jepang. Kamu? Aku masih bingung guys. Pilih yang mana? Berarti imbang ya?
Iman, dua-duanya. Sedangkan aku lebih suka sushi fusion, kecuali emang lagi moodnya pengen makan sashimi. Iya, itu betul. baru bakal. Emang beda lidahnya, orang Jepang orang itu. Makanya masing-masing ada yang suka. Betul. Kalau misalnya aku moodnya pengen makan makanan Jepang yang Jepang banget otentik, mungkin aku bakal kesini. Iya. Cuma kalau misalnya aku lagi moodnya makan ayam, aku nggak mungkin kesana. Iya benar. Karena aku lebih nyari ayam Indonesia yang lebih flavorful lagi. Sedangkan tadi kan kayak emang ayam tipikal ayam Jepang kan kurang tasteful juga ya. Iya. Tuh, yang lebih yang ringan. Iya betul. Oke, jadi Ibra juga bikin konten TikTok aja. TikTok aja. Namanya. Bukan anak dapur. Jadi nanti mungkin bakal masak juga ya. Ya. Oke, terima kasih hari ini ya. Terima kasih Ibra. banyak. Terima kasih udah nonton video hari ini dan jangan lupa share, like, comment dan subscribe dan follow dia. Terima kasih banyak. Oke. Bye bye. Bye bye.